sih lu kepikiran, kenapa olahraga yang katanya cuma permainan bisa menghasilkan uang sampai ratusan triliun rupiah? Kenapa satu pertandingan sepak bola bisa bikin ekonomi bergerak? Kenapa media terus membahas pemain tertentu? Dan kenapa rivalitas Messi dan Ronaldo seolah nggak pernah selesai, bahkan setelah bertahun-tahun? Apakah semuanya murni terjadi secara alami? Atau ada sistem yang jauh lebih besar bekerja di balik layar? Selamat datang di Mysterious Fact, sebuah channel yang akan mengajak kalian melihat dunia dari sudut pandang yang jarang dibahas media arus utama. Di channel ini, kita akan membahas berbagai investigasi, teori, dan pola yang sering luput dari perhatian masyarakat. Mulai dari elit global, bank sentral, sistem ekonomi dunia, kapitalisme modern, operasi psikologi, hingga berbagai teori konspirasi yang selama ini menjadi bahan perdebatan di seluruh dunia. Kalau kalian suka video yang mengajak berpikir kritis, jangan lupa subscribe. Karena percaya atau tidak, ada banyak hal yang mungkin selama ini kita anggap normal, padahal belum tentu sesederhana itu. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, gue mau cerita dulu kenapa video ini akhirnya dibuat. Semuanya berawal dari sebuah obrolan yang menurut gua sebenarnya biasa aja. Waktu itu, bos gua upload story tentang pertandingan sepak bola. Terus gua iseng komen, "Udahlah, Spanyol bakal menang kok. Nanti ketemu favorit FIFA di final." Gua tahu bos gua memang fans berat Messi. Dan niat awal gua sebenarnya bukan buat ngejek Messi ataupun Ronaldo. Gua cuma pengen ngajak dia mikir bahwa jangan terlalu fanatik sama sesuatu. Karena dalam industri sebesar sepak bola, selalu ada kepentingan bisnis yang patut dipertanyakan. Tapi, respon yang gua dapat justru di luar dugaan. Dia bilang, kurang lebih, emang gua peduli. Yang penting, Messi menang. Lalu ketika gua nyinggung soal FIFA, dia langsung nanya, "FIFA apanya? Jangan cuma modal nonton TikTok terus ngomongin FIFA." Dia juga bilang kalau Messi memang yang terbaik menurut fakta versinya, sementara Ronaldo soal selera. Dan sebenarnya, di titik itu gua nggak mempermasalahkan siapa pemain terbaik. Yang bikin gua penasaran justru satu hal. Kenapa ketika FIFA dikritik, banyak orang langsung defensif? Padahal yang dipertanyakan bukan kemampuan Messi ataupun Ronaldo, tapi sistem yang berada di belakang industri sepak bola itu sendiri. Dari situlah, akhirnya gua memutuskan bikin video ini. Sebelum lanjut, ada beberapa hal yang perlu gua jelaskan. Video ini bukan dibuat untuk menghina Lionel Messi, bukan juga untuk menjatuhkan Cristiano Ronaldo. Jujur aja, gua sendiri bukan penggemar sepak bola. Jadi gua nggak punya kepentingan buat membela salah satu pemain. Fokus video ini bukan tentang siapa GOAT, tapi tentang bagaimana industri sepak bola telah berkembang menjadi bisnis global bernilai miliaran dolar. Dan bagaimana kondisi itu memunculkan berbagai teori, dugaan, serta pertanyaan yang layak dikaji secara kritis. Sebagian pembahasan dalam video ini merupakan analisis dan teori konspirasi yang beredar di publik, bukan fakta yang telah terbukti. Tujuan video ini adalah mengajak kita berpikir lebih kritis, memahami bagaimana media, industri olahraga, dan kepentingan ekonomi bisa saling berkaitan. Karena pada akhirnya, dunia bukan cuma soal olahraga. Di balik setiap industri besar, selalu ada uang, selalu ada kepentingan, dan selalu ada pihak yang diuntungkan. Jadi, mari kita telusuri bersama. Apakah FIFA benar-benar hanya organisasi sepak bola? Atau justru sudah berkembang menjadi salah satu mesin bisnis paling besar di dunia?
Kalau kita ngomongin sepak bola, hampir semua orang pasti kenal FIFA. Organisasi yang katanya dibentuk untuk mengembangkan, menyatukan, dan mengatur sepak bola di seluruh dunia. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah FIFA masih benar-benar fokus ke tujuan awalnya? Atau jangan-jangan, sepak bola sudah berubah jadi industri raksasa yang nilainya bukan lagi sekadar miliaran, tapi sudah masuk level ratusan miliar dolar? Kalau kita lihat sejarahnya, FIFA berdiri tahun 1904. Awalnya mereka cuma ngurus pertandingan antar negara. Tapi seiring waktu, apalagi sejak era televisi dan internet meledak, Piala Dunia berubah jadi salah satu event paling mahal, paling ramai, dan paling ditonton di planet ini. Hak siar dijual dengan harga gila-gilaan. Sponsor internasional berebut masuk. Brand besar rela keluar uang besar cuma supaya logo mereka muncul beberapa detik di layar. Dan dari sini muncul satu pertanyaan yang makin sering dibahas orang. Apakah sepak bola masih murni olahraga? Atau sekarang sudah jadi mesin bisnis global yang super cuan? Karena kalau sebuah organisasi menguasai olahraga paling populer di dunia, maka secara tidak langsung mereka juga punya pengaruh ke ekonomi, media, bahkan opini publik dunia. Sekarang coba pikirkan, kenapa perusahaan sebesar Adidas, Nike, Coca-Cola, Visa, sampai perusahaan energi rela bayar miliaran dolar ke FIFA? Jawabannya simple. Karena perhatian manusia itu mahal. Saat final Piala Dunia berlangsung, lebih dari 1 miliar orang bisa nonton di waktu yang sama. Bayangkan, 1 miliar mata, 1 miliar calon konsumen, 1 miliar perhatian yang bisa dijual. Artinya, sepak bola bukan lagi cuman olahraga. Dia sudah naik kelas jadi mesin pemasaran terbesar di dunia. Semakin banyak orang nonton, semakin mahal hak siarnya, semakin mahal sponsor, semakin besar keuntungan. Media televisi ikut panen, platform streaming ikut panen, perusahaan iklan ikut panen. Bahkan negara tuan rumah berharap dapat pemasukan dari pariwisata dan exposure global. Jadi, satu pertandingan bola bisa bikin banyak sektor ikut bergerak. Di titik inilah muncul teori yang bikin banyak orang mikir 2 kali. Kalau perhatian publik bisa diarahkan, maka uang juga bisa diarahkan. Dan kalau begitu, siapa yang paling di tengah semua itu? FIFA. Sekarang kita masuk ke 2 nama yang paling sering dibandingkan selama 2 dekade terakhir. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Secara kemampuan, dua-duanya legenda. Itu nggak perlu diperdebatkan lagi. Tapi kalau kita lihat dari sisi bisnis, persaingan mereka bukan cuma soal siapa lebih hebat. Persaingan mereka juga menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu engagement. Semakin banyak orang debat, semakin tinggi rating. Semakin tinggi rating, semakin mahal nilai iklan. Media dapat untung, YouTube dapat untung, Instagram dapat untung, TikTok dapat untung, televisi dapat untung, sponsor juga ikut senyum lebar, dan FIFA tentu ikut menikmati naiknya nilai kompetisi yang mereka pegang. Nah, disinilah muncul dugaan yang bikin banyak orang curiga. Apakah rivalitas Messi dan Ronaldo benar-benar murni alami? Atau sistem bisnis sepak bola memang sengaja memelihara rivalitas itu karena terlalu menguntungkan? Karena, jujur aja, kalau 2 nama ini terus dibandingkan, terus dipertentangkan, terus dijadikan bahan perang opini, maka mesin cuan tetap hidup. Dan selama mesin itu hidup, semua pihak yang ada di dalamnya ikut kecipratan untung. Banyak orang menyebut ini bukan lagi sekadar rivalitas, tapi sudah jadi komoditas. Sebuah produk besar yang dijual ke publik lewat narasi, statistik, highlight,
dan perdebatan tanpa ujung. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering dipakai buat memperkuat teori ini. Bukan bukti mutlak, tapi lebih ke arah indikasi, pola, dan kejadian yang bikin publik bertanya-tanya. 1. Upaya mempertemukan Ronaldo dan Messi di final. Ini salah satu teori paling populer. Banyak orang percaya bahwa FIFA dan ekosistem di sekitarnya punya kepentingan besar kalau Messi dan Ronaldo bisa ketemu di final. Kenapa? Karena itu bukan cuma pertandingan, itu event global, itu final impian, itu panggung premium. Kalau dua ikon terbesar sepak bola dunia bertemu di laga puncak, maka rating bisa meledak, sponsor makin deras, media makin liar, dan nilai komersialnya naik berkali-kali lipat. Dari sini muncul dugaan bahwa ada dorongan halus untuk mengarahkan turnamen ke skenario itu. Bukan berarti hasil pertandingan diatur mentah-mentah, tapi banyak orang curiga ada tekanan sistemik lewat narasi media, keputusan organisasi, sampai arah kompetisi yang seolah-olah dibuat supaya dua nama ini tetap berada di jalur yang sama. Bahasanya simpel, kalau Messi dan Ronaldo ketemu di final, semua orang untung. Dan kalau semua orang untung, wajar kalau publik mulai curiga ada tangan-tangan tak terlihat yang ikut main di belakang layar. 2. Kontroversi Argentina versus Mesir yang bikin publik geleng-geleng. Salah satu contoh yang sering dibawa oleh para penganut teori ini adalah laga Argentina melawan Mesir yang dianggap penuh kontroversi oleh sebagian publik. Di mata mereka, keputusan-keputusan di pertandingan itu terasa terlalu menguntungkan Argentina. Bahkan ada yang bilang, bantuan yang diterima Argentina terasa terlalu mulus, terlalu rapi, dan terlalu pas dengan kebutuhan narasi besar yang sedang dibangun. Apalagi ketika Ronaldo sudah gugur dari turnamen, sorotan publik otomatis bergeser ke Messi dan Argentina. Nah, di titik itu, setiap keputusan yang menguntungkan Argentina langsung dibaca sebagai bagian dari upaya menjaga panggung tetap hidup. Bagi sebagian orang, ini bukan lagi sekadar pertandingan biasa, tapi bagian dari skenario besar untuk memastikan satu nama tetap punya jalan menuju panggung utama. Sekali lagi, ini bukan fakta yang sudah terbukti, tapi justru karena terlalu banyak orang membahasnya, teori ini terus hidup dan makin susah dimatikan. 3. Ambisi yang gagal, lalu muncul plan B. 64 tim di 2030. Kalau skenario final impian gagal tercapai, apakah FIFA berhenti? Ternyata tidak. Disinilah muncul wacana lain yang juga bikin banyak orang mikir keras, yaitu rencana memperbesar jumlah peserta turnamen, bahkan sampai 64 tim pada tahun 2030. Secara resmi, ini bisa dijual sebagai bentuk pengembangan sepak bola. Lebih banyak negara ikut, lebih banyak kesempatan, lebih inklusif, lebih meriah. Tapi dari sisi bisnis, ini juga berarti lebih banyak pertandingan, lebih banyak hak siar, lebih banyak sponsor, lebih banyak iklan, dan tentu saja, lebih banyak uang. Jadi kalau final impian Messi versus Ronaldo tidak bisa diwujudkan secara maksimal, maka plan B-nya adalah memperbesar panggung. Logikanya sederhana. Kalau satu panggung nggak cukup buat jualan, ya panggungnya dibesarkan. Kalau satu cerita nggak cukup buat narik perhatian, ya turnamennya diperluas. Dan disinilah banyak orang mulai bertanya, ini benar-benar demi perkembangan sepak bola? Atau jangan-jangan ini cuma cara lain buat memperpanjang mesin cuan? Kalau kita lihat slogan resminya, FIFA bilang mereka ingin mengembangkan sepak bola di seluruh dunia. Dan memang,
ada banyak program pengembangan yang mereka jalankan. Tapi di sisi lain, FIFA juga berkali-kali kena kritik karena keputusan-keputusan yang dianggap lebih mengutamakan bisnis daripada semangat olahraga. Misalnya, perluasan turnamen yang jelas bikin pendapatan hak siar naik, pemilihan tuan rumah yang sering menuai kontroversi, kasus korupsi yang pernah mengguncang organisasi ini, dan berbagai keputusan yang bikin publik merasa sepak bola makin jauh dari akar aslinya. Di titik ini, muncul pertanyaan yang cukup masuk akal. Apakah FIFA sekarang masih fokus memajukan sepak bola? Atau mereka sudah berubah jadi operator utama dari industri hiburan olahraga paling besar di dunia? Karena, kalau semua keputusan selalu berujung pada pertumbuhan pasar, maka wajar kalau orang mulai melihat FIFA bukan cuma sebagai organisasi olahraga, tapi sebagai mesin bisnis yang sangat kuat. Dan kalau mesin bisnis sudah terlalu besar, maka kepentingan olahraga seringkali cuma jadi slogan di depan. Pada akhirnya, video ini bukan dibuat untuk ngajak kalian benci FIFA, bukan juga buat membela Messi, bukan pula buat membela Ronaldo. Saya sendiri bahkan bukan penggemar sepak bola. Yang ingin saya bahas adalah bagaimana sebuah organisasi olahraga bisa punya pengaruh yang luar biasa besar terhadap ekonomi, media, dan perhatian masyarakat dunia. Apakah semua teori konspirasi tadi benar? Belum tentu. Apakah semuanya salah? Belum tentu juga. Karena sejarah menunjukkan bahwa FIFA memang pernah punya masalah nyata, termasuk kasus korupsi dan kontroversi besar. Tapi menghubungkan semua itu dengan dugaan pengendalian terhadap pemain tertentu tetap harus ditempatkan sebagai spekulasi, bukan fakta final. Yang paling penting adalah, jangan gampang telan satu narasi mentah-mentah. Selalu cek sumber. Bandingkan sudut pandang. Pisahkan mana fakta, mana opini, dan mana teori. Karena di era sekarang, perhatian manusia adalah aset paling mahal. Dan ketika perhatian bisa dijual, maka siapapun yang bisa menguasai perhatian publik akan punya pengaruh ekonomi yang sangat besar. Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah sepak bola masih murni soal olahraga? Atau sekarang sudah jadi bisnis global yang jauh lebih besar daripada permainan itu sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan ingat, beda pendapat itu wajar. Yang penting, tetap pakai logika sebelum percaya pada sebuah teori.